Ya mungkin Allah tahu bahwa dulu saya juga berjuang untuk buat Babe untuk menjadi gubernur DKI pun orang ancam saya kiri kanan lawan incumbent apa, nggak ada urusan, saya bilang. Saya tetap pasang badan untuk Gibran. Ada orang tua yang berani ancam mau acak-acak Solo. Amin Rais langsung ciut gara-gara mantan preman Tanah Abang. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Rais sedang membangun politik identitas berbasis agama, sentimen agama dikeluarkan kembali untuk menyerang presiden, menyerang pemerintah yang sah. Mohon maaf, saya tidak tahu ada apa dalam otak Amin Rais ini. Laporkan ke Pak Jokowi di Kartopura, kita sudah bersepakat, insya Allah akan menggelar People Power. Yang kita bilang nanti People Power yang tidak usah meneteskan darah. Jadi nggak usah bakar-bakar ban, nggak usah limpari gedung pemerintah, ya. Tapi semua turun, ya. Kemudian minta, please Mr. Jokowi, step down, stand down. You are not functioning as a good president. Ya. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel Media 45. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka beberapa waktu lalu menanggapi pernyataan Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais yang berniat mengacak-acak Solo. Gibran pun menanggapi dengan santai dan menantang Amin Rais. Ia berkata, "Yo acak-acak anek wani, yo acak-acak aja kalau berani." Diketahui Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais menyerukan untuk menumbangkan Presiden Joko Widodo. Amin mengajak umat Islam untuk tak gentar berjihad. Maka dari itu, ia mengingatkan agar umat Islam jangan lupa ada perintah jihad yang ada di dalam Al-Quran. Amin Rais mengajak umat Islam untuk melakukan jihad secara konstitusional guna melengsarkan Presiden Jokowi dengan gerakan People Power. Hal itu dikatakan Amin Rais di acara Dialog Nasional Rakyat Bertanya Kapan People Power yang diselenggarakan oleh Mega Bintang di Solo. Dia menilai Jokowi yang pada awalnya diidam-idamkan rakyat untuk menjadi pemimpin yang bisa diamanahi harapan, justru makin jauh dari visi kerakyatan. Setelah melihat ancaman Amin Rais, tiba-tiba Balai Kota Solo didatangi Hercules. Menariknya, sepertinya ia pun ikut pasang badan untuk Gibran. Ketua Umum Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu atau GRIB, Rosario De Marsal alias Hercules, menemui Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka di Balai Kota Solo pada Kamis 15 Juni 2023. Pertemuan putra sulung Presiden Jokowi dengan Hercules itu pun berlangsung dengan akrab. Pertemuan Hercules yang mantan preman Tanah Abang dengan Gibran berlangsung tertutup. Pertemuan tersebut berlangsung sekitar 1 jam. Setelahnya, Gibran mendampingi Hercules saat keluar dari ruang rapat. Saat ditanya wartawan, Hercules pun mengaku pertemuannya dengan putra sulung Jokowi untuk silaturahmi. Ada kemungkinan kedatangan Hercules sebagai upaya menanggapi ancaman Amin Rais yang akan mengacak-acak Solo. Hercules ini ingin pasang badan untuk Solo dari ancaman para pembenci Jokowi karena ia sudah melakukannya sejak Presiden Joko Widodo maju menjadi Gubernur DKI Jakarta. Sebenarnya, apa yang diungkapkan oleh Amin Rais itu justru sedang membuat gaduh perpolitikan di Indonesia. Apa yang Amin lakukan bukan untuk memperjuangkan hak rakyat atau mengembalikan ke yang lebih baik, tapi justru memperparah keadaan dengan membawa-bawa nama agama dan jihad. Tapi begitulah orang tua yang satu ini. Dari dulu membenci Jokowi seperti ada dendam pribadi yang sudah lama. Mungkin saja kenapa Amin Rais begitu getol menyerang Jokowi? Mungkin karena ada kepentingan bisnisnya atau lahan basahnya yang terganggu. Maunya sih Simbah yang menguasai bersama koleganya. Apakah begitu? Amin Rais sepertinya memiliki kebencian yang mendarah daging. Ia menuduh Jokowi semakin hari semakin ngawur. Namun kalau jurnalister melihatnya dengan jeli, maka yang ngawur itu justru dia. Iya kan? Coba lihat, ia mengajak kepada semua rakyat Indonesia untuk menggulingkan Jokowi. Padahal hampir mayoritas rakyat Indonesia itu puas dengan kepemimpinan Jokowi. Jadi jangan sampai Simbah Amin ini merusak negara. Sepertinya Amin Rais adalah golongan barisan sakit hati akut yang tak memberi solusi dalam membangun negeri, bisanya cuma mengkritik tanpa solusi. Melakukan taktik blank victim dan merasa dizolimi,
untuk mempertahankan eksistensinya dalam atmosfer kehidupan politik karena tidak ingin hilang dari dinamika politik nasional saat ini. Amin Rais berupaya mempertahankan eksistensinya, terutama di tengah usianya kian menua, wajar dilakukan untuk meninggalkan legasi. Tetapi, hal itu tidak semestinya dilakukan dengan cara tidak elegan, dengan seringkali terlihat mempersalahkan orang lain tanpa melihat kualitas dirinya sendiri. Bagaimana kalau menurut Anda? Solusi menghadapi masalah lingkungan hidup, apalagi soal polusi udara, bukanlah terletak di dalam subsidi untuk mobil listrik, yang pemilik mobil listriknya adalah mereka-mereka yang tidak membutuhkan subsidi. Skagma, publik mulai mengerti kenapa Luhut tantang Anies atas kritikan subsidi kendaraan listrik. Anies melawan arus dunia? Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Sebenarnya gini ya, mengenai mobil listrik ini sudah ada studi yang komprehensif mengenai ini. Jadi ya, seluruh dunia, bukan hanya kita. Jadi jangan kita melawan arus dunia juga. Jadi publik mengaku mulai mengerti kenapa Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan menantang bakal capres koalisi perubahan Anies Baswedan atas kritikan subsidi kendaraan listrik. Menurut warganet dengan akun Twitter @safrudin69, tantangan Luhut kepada Anies Baswedan menandakan banyaknya kepentingan yang akan terganggu jika subsidi kendaraan listrik dicabut. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan merang terhadap kritikan Anies Baswedan atas kebijakan subsidi kendaraan listrik. Luhut pun siap memberikan penjelasan kepada siapapun yang mengkritik kebijakan subsidi mobil atau motor listrik tersebut. Luhut mengatakan kebijakan mengenai subsidi mobil listrik sudah melalui studi yang komprehensif. Menurut dia, pengembangan kendaraan listrik tidak hanya dilakukan di Indonesia, tetapi juga oleh banyak negara di dunia. Dia mengklaim pemerintah mendorong akselerasi kendaraan listrik untuk masa depan bangsa. Luhut menilai pemerintah telah memberikan banyak insentif untuk bisa menyukseskan kebijakan masifnya kendaraan listrik di Indonesia. Luhut menilai Indonesia memiliki banyak potensi sumber utama industri kendaraan listrik. Namun, penetrasi kendaraan listrik di Indonesia tak semasif di Thailand atau Vietnam. Karena itu, pemerintah mencari contoh kebijakan percepatan kendaraan listrik ke negara tetangga. Salah satunya adalah memberikan insentif tak hanya bagi industri kendaraan listrik saja, tetapi juga untuk masyarakat sehingga terjangkau. Bukan hanya di Indonesia, subsidi pembelian mobil listrik sesungguhnya terjadi di sejumlah negara, salah satunya di Kanada. Kanada memberikan subsidi kepada warganya hingga $5.000 Kanada atau setara 54 juta rupiah per kendaraan, dengan kurs $1 Kanada sebesar 10.999 rupiah. Pada tahun 2021, pemerintah Kanada memperkenalkan target wajib baru bahwa semua mobil light duty truck atau truk penumpang baru yang dijual di Kanada harus bebas emisi pada tahun 2035, yang berarti berinvestasi pada kendaraan yang lebih ramah lingkungan. Sehubungan dengan larangan penjualan mobil bertenaga gas yang akan datang ini dibuat dalam upaya untuk mengurangi tingkat polusi dan melawan perubahan iklim. Pemerintah telah memperkenalkan sejumlah insentif yang dapat menghemat ribuan dolar untuk mobil tanpa emisi. Dari program IZEV hingga alternatif program provinsi, inilah warga Kanada mendapatkan keuntungan dari insentif pemerintah dan mendapatkan subsidi untuk membeli mobil baru pada tahun 2023. Program IZEV pemerintah federal dirancang untuk mendorong warga Kanada beralih ke mobil yang lebih ramah lingkungan dengan menawarkan insentif hingga $5.000 Kanada untuk pembelian atau sewa kendaraan tanpa emisi yang memenuhi syarat. Untuk memenuhi syarat, kendaraan harus memenuhi kriteria program yang mendefinisikan kendaraan tanpa emisi atau ZEV sebagai kendaraan yang dapat dikemudikan tanpa menghasilkan gas buang yang berpolusi. Ini termasuk kendaraan listrik baterai penuh, kendaraan listrik Hybrid plug-in, dan kendaraan listrik sel bahan bakar hidrogen. Bahkan, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyebutkan bahwa di semua negara manapun subsidi diberikan untuk penjualan mobil listrik.
Adapun Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita juga menyebutkan pada dasarnya pemberian subsidi untuk kendaraan listrik tentu untuk mengurangi emisi karbon. Ia menilai bahwa pemerintah harus melihat berbagai aspek yang timbul dari kebijakan subsidi ini, termasuk diantaranya menciptakan banyak lapangan kerja. Karena itu, semua pihak harus melihat sebuah kebijakan dari berbagai sisi. Agus menegaskan bahwa pemerintah tengah gencar membentuk ekosistem EV ini dengan melibatkan berbagai pihak. Jadi, melihat fakta tersebut, Anies sudah melawan arus dunia. Anies tidak pernah belajar tentang energi terbarukan. Yang Anies lakukan bukan soal perubahan, namun lebih kepada kebenciannya terhadap pemerintahan Jokowi. Semua program yang Jokowi buat menurut Anies perlu diubah, meskipun Anies tidak memiliki kemampuan itu. Bagaimana kalau menurut Anda?